Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast santai dari kami kelompok 11 mahasiswa 2 PAIA semester 2 Win Saifuddin Singgi Purwokerto untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Ibu Indri Muflihatul Khairiyah MA. Bersama saya Alfi Nurusi dengan NIM 2441104002004 dan ada dua narasumber kita, ada Hai, saya Halwa Humaida dengan NIM 24411040020. dan juga ada Dan saya Cynthia Maria Solihah dengan NIM 2441110402043. apa kabar kakak semuanya? Ya, alhamdulillah cukup baik. Nah, gimana Kak Alfi sendiri, gimana kabarnya? Kalau saya sendiri sih cukup pusing ya karena lagi ngasih vlog juga. Alhamdulillah sih sudah selesai. Oke, sama kita juga lagi mikirin waktu udah ini. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tema yang cukup berat tetapi sangat menarik untuk dibahas, yaitu epistemologi falsifikasi menurut Karl Popper dan apakah bisa hal ini diterapkan dalam dunia Islam. Oke, sebelumnya kita akan membacakan jurnal sebagai rujukan utama yang akan kita bahas pada diskusi kali ini. Yang pertama ada dari M. Rivaldi pada tahun 2018, yaitu tentang keilmiahan ilmu Islam yang ditinjau dari prinsip falsafah dari Popper sendiri. Terus yang kedua ada Muhammad Yusli, diterbitkan tahun 2021. Ini berjudul mengenai epistemologi pemikiran Karl Popper dan juga relevansinya dengan pemikiran Islam. Terus yang terakhir ada dari Desi Erianti pada tahun 2023 mengenai epistemologi falsifikasi dari Karl Popper. Oke, kita langsung saja tanyakan kepada dua narasumber kita. Pertama, saya akan ke Kak Cynthia dulu. Menurut Kak Cynthia, apa sih falsifikasi ini dari seorang Karl Popper dan kenapa kok Karl Popper ini menolak metode ilmiah yang lama? Nah, jadi gini Kak Alfi, Popper itu melihat bahwa ilmu itu bukan hanya sekedar membuktikan kebenaran. Nah, tapi beliau ini membuktikan bahwa ilmu itu juga membuktikan kemungkinan kesalahan ini. Nah, metode lama yang diverifikasi yang dilakukan oleh positivis logis seperti yang di lingkaran Lina itu, nah itu cukup bahaya. Kenapa? Karena bisa bikin teori itu dianggap benar, tetapi justru tidak bisa dikritik. Lalu contohnya seperti apa? Nah, contoh klasiknya ini gini, seumpama nih, ada 5 angsa berwarna putih. Nah, semua itu berwarna putih. Nah, selagi belum ada yang berwarna hitam, orang pasti percaya. Nah, tetapi sebaliknya ketika salah satu angsa itu ada yang berwarna hitam, maka pasti teori ini akan runtuh. Nah, itu yang dinamakan sebagai falsifikasi, di mana teori itu harus bisa diuji dan pastinya akan berpotensi salah. Oke, baik. Analogi yang ya. Oke, setelah tadi kita membahas mengenai falsifikasi, kita beranjak ke Kaawa. Yang ingin saya tanyakan, Popper itu terkenal dengan demarkasinya. Lalu demarkasi menurut Popper itu seperti apa sih, Kaawa? Demarkasi itu batas antara sains dan pseudosains. Nah, menurut Popper, ilmu yang baik itu ilmu yang bisa diuji dan ditolak. Jika sebuah teori dia tidak bisa diuji, tidak bisa dibantah, maka itu bukan sains. Tapi itu dogma. Oke. Oh, jadi Popper itu bukan cuma arti induksi ya? Dan dia menolak generalisasi dari observasi semata. Menurutnya ilmu tidak bisa hanya didasarkan pada pengamatan. Popper menggagas rasionalisme kritis, yaitu sikap ilmiah yang terbuka terhadap kesalahan pada teori yang terbuka. Cukup menarik ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas sesuatu yang lebih relevan lagi dengan kita. Oke, kita balik lagi ke kasus kita. Lalu apakah pendekatan Popper ini bisa digunakan dalam studi Islam? Nah, menurut jurnal dari Rivaldi ini, justru falsifikasi itu bisa membela ilmu Islam dari anggapan yang tidak ilmiah. Nah, karena itu, kaum positivis ini menolak ilmu agama karena tidak bisa diverifikasi.
Nah, tetapi justru Popper ini membuka ruang bagaimana? Nah, Popper ini bahwa ilmu itu bisa disebut ilmiah kalau terbuka pada kritik. Nah, dan itu terjadi juga di dunia Islam, misalnya dalam ilmu kalam dan juga ilmu hadis. Seperti itu. Oke, kalau menurut saya sendiri, Nah, Kak Alfi, bahkan dalam jurnalnya Muhammad Yusuf itu ditekankan bahwa falsifikasi ini bukan sekedar metode ilmiah, melainkan juga sebagai cara untuk berpikir terbuka. Dalam Islam ini sejalan dengan prinsip ijtihad dan prinsip tafsir. Contohnya nyatanya itu tafsir Al-Quran yang dari era klasik terus ke era kontemporer ini berkembang karena adanya kritik terhadap tafsir lama. Ada juga ilmu kalam yang lahir dari pertentangan antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. oke, dari penjelasan tadi berarti bahwa teori dari Popper ini bisa kita sebutkan bisa diterapkan dalam seluruh Islam. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah teori dari Popper ini bisa seterusnya itu diterapkan dalam keagamaan? Oke, dari kasih ya. Oke, jadi tidak sepenuhnya falsifikasi ini cocok untuk diterapkan pada agama. Nah, di mana Popper ini menjelaskan tentang ilmu empiris. Nah, tetapi secara berpikir, falsifikasi ini bisa menghindarkan kita dari fanatisme dan juga taklid. Nah, jadi bukan berarti kita itu meragukan wahyu, tetapi sikap ilmiah kita terhadap tafsir, pemikiran, dan juga metodologi. Seperti itu, Kak Alfi. Oke, baik, berarti untuk menghindarkan yang namanya fanatisme dan juga taklid. Taklid, ya. Lalu menurut kawan sendiri, Nah, falsifikasi itu juga datang karena falsifikasi dari Popper itu terlalu keras, baik untuk ilmu sosial maupun ilmu agama. Namun, jika diterapkan dalam prinsip berpikir, itu justru akan memperkaya diskursus ilmuwan Islam. Apalagi dalam kajian tafsir, terus hukum Islam, dan sejarah pemikiran. Oke, setelah pembahasan diskusi yang panjang tadi, dapat kita simpulkan ada 4 poin yang saya catat di sini. Yang pertama yaitu falsifikasi dari Popper ini adalah ide bahwa teori itu harus bisa diuji dan juga dibantah, bukan hanya sekedar untuk dibenarkan. Lalu yang poin kedua yaitu prinsip ini mendorong kemajuan ilmu melalui penghapusan dari kesalahan yang tadi disampaikan. Lalu poin yang ketiga yaitu dalam studi Islam, falsifikasi mendorong keterbukaan dialog dan juga kritik sehat terhadap pemikiran. Jadi ini sangat terbuka untuk siapa saja karena ilmu itu sifatnya kembang. Lalu yang keempat yaitu bukan meragukan iman, tapi juga menjaga agar ilmu keislaman ini tetap dinamis dan juga relevan di sepanjang zaman. Baik, terakhir sebelum ditutup ada kesan dari para narasumber. Ya, semoga diskusi kita ini bisa menambah pemahaman teman-teman terhadap filsafat ilmu dan bagaimana Islam berdampingan dengan semangat ilmiah modern. Oke, lalu pesan dari Kak Cynthia? Nah, jangan lupa tetap jadi muslim yang berpikir kritis dan juga terbuka, karena ilmu itu pastinya akan terus Terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk diskusi di podcast ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.